Salam trader, salam profit, salam WD untuk kita semua. Kali ini kita akan buat analisa ya untuk pergerakan pada perdagangan minggu depan mulai tanggal 16 Januari sampai dengan uh, tanggal 19 Januari ya. Jadi dari hari Selasa sampai hari Jumat minggu depan, karena tanggal 15 besok itu hari Minggu, hari Senin market holiday ya. Jadi market pasar itu tidak buka. Kita mulai dari pergerakan untuk gold ya, atau pasangan XAU USD. Jika kita lihat pada chart pergerakan gold ini ya, pada perdagangan hari terakhir ya, hari Jumat kemarin itu terlihat buyer cukup signifikan ya, menembus menembus resistan yang cukup kuat di perdagangan minggu kemarin. Kemudian dia berhasil naik sampai tertingginya itu di angka 2062 ya, di area resistan yang ini ya. Kemudian terjadi rejection dan harga didorong turun kembali masuk ke area resistan yang jadi support ini. Jadi kita buat ya, ini area support yang jadi resistan, kemudian ini juga di area resistan yang sekarang, ini area supportnya. Kemudian jika kita lihat secara mingguan ya, ini coba saya tandai dulu. Ini pada perdagangan minggu kemarin. Kemudian coba kita lihat di 2 minggu sebelumnya ya. Tanggal 2 Januari karena hari Selasanya, hari Seninnya kan tahun baru jadi tutup ya. Nah, jika kita lihat pergerakan ini ya, pada minggu yang lalu itu membentuk harga terendahnya yang lebih rendah dibandingkan dengan terendah di hari Minggu sebelumnya. Kemudian buyer coba push ke atas ya, 3 hari buyer itu tidak berhasil tembus, bahkan terdorong turun dan sedikit membentuk low yang terbaru di minggu kemarin di angka 2013. Dan ini juga jika kita lihat secara daily ya, ini memang area, kalau kita pakai support, kalau kita pakai moving average, ini memang area supportnya ya di sekitaran 2014 atau 15. Jadi dia tembus sampai ke 2013, kemudian bounce balik, dan di akhir minggu itu dia push naik ke atas. Sekarang harga itu turun kembali ke area support dan resisten, dan ini juga bisa menjadi area kita untuk beli ya. Nah, jika kita lihat di time frame yang lebih besar atau di time frame daily, jadi jika kita lihat time frame daily, kemudian jika kita tambahkan moving average 21 dan 34 ya, jadi memang ini crossing ke atas, ini menandakan pergerakan emas itu sedang bullish ya, atau naik. Dan kemarin itu dia sampai di moving average 21 ya, kemudian bounce balik. Dan ini juga jika kita tarik garis trend line,
Ya, memang ini area support juga ya. Di area support sekitaran 2009-2010, tapi ini dia kemudian bounce balik ya di moving average 21. Dan jika kita lihat ini secara daily dia close-nya cukup bullish ya, melebihi 3 hari sebelumnya. Maka jika kita lihat perdagangan pada minggu depan ya, atau di minggu berikutnya, ini adalah kemungkinan emas akan paling tidak dia akan tes area resistan ya, akan tes area resistan ini ya. Di sekitaran angka 2076 sampai 89. Jadi sekali lagi jika kita lihat secara garis besar, memang tren emas ini dia naik ya. Kita pakai support dinamik dengan menggunakan trend line, terlihat bahwa pergerakan emas dia akan coba naik ke atas ya. Arahnya itu akan naik. Nah, kembali kita lihat pada pergerakan untuk minggu depan. Jadi time frame-nya kita kecilkan di time frame H1. Dari time frame H1 juga setelah moving average 21 crossing ke bawah. Nah, di perdagangan kemarin ini moving average 21 dia crossingnya ke atas ya. Ini mengindikasikan potensi emas itu akan pada short term atau medium term dia akan coba naik ke atas ya. Jadi sekali lagi jika kita lihat pergerakan seperti ini, ada potensi emas ini akan pergerakannya dia akan naik ya, coba area 2060, kemudian ini area yang dituju di 2076 sebagai area resistan yang cukup kuat pada perdagangan untuk di minggu depan. Karena kalau kita lihat kebiasaan pergerakan harga market itu di mingguan, jika tidak ada data-data besar itu range-nya antara 40 sampai di 50 poin gitu ya. Nah, jadi dengan pergerakan seperti ini kita bisa buat satu trading plan ya untuk mengambil posisi beli di emas ya. Dan harga-harga terbaik itu adalah jika dia mendekati area support resistan yang sekarang jadi support di sekitaran 2040. Jadi kemarin itu dia turun sampai ke area support resistan yang jadi support, kemudian bounce balik. Nah, ini sekarang harga yang akan dituju, kembali dia akan coba tes ke 2063 ya. Dan kebiasaannya itu jika 2 kali dites dan ketiga kali biasanya dia masih akan turun dulu ya, sebelum cari lagi support atau dukungan buyer untuk coba push harga itu naik ke atas. Maka setup atau planning buat minggu depan yang bisa kita buat adalah, yang pertama kita bisa ambil selalu posisi buy gitu ya, mungkin dengan lot yang kecil dan di averaging. Namun jika harga itu di minggu depan dia tutup di bawah area trendline ini, maka kita harus keluar dari market, karena kemungkinan besar atau potensi di pergerakan harga-harga selanjutnya itu emas akan terdorong turun ya. Dia akan coba tes paling tidak angka psikologis di 2000. Jadi sekali lagi untuk pergerakan harga emas ada kemungkinan atau potensi secara teknikal dia akan tes angka resistan terkuatnya untuk minggu depan di 2076 sampai di 2087 ya untuk minggu depan. Maka untuk buyer bisa selalu averaging, diambil posisi mungkin dengan lot yang kecil
Tetapi jika masih turun bisa di averaging lagi. Namun jika harga itu dia tutup atau close di bawah garis trendline ini, maka harus keluar dari market, karena kita juga tahu bahwa pergerakan market itu tidak selalu garis lurus, pasti ada gelombangnya. Walaupun kita lihat secara gelombang tren saat ini emas kemungkinan akan naik, harganya akan naik, dia akan coba level-level resistan yang kemungkinan ada di area 2076 sampai 2087. Nah, jika ada di area itu di minggu depan, maka boleh coba untuk ambil posisi sell dengan taruh satu cut loss point yang terdekat itu di atas 87. Jika memiliki cukup modal ya bisa coba taruh satu cut loss point di atas angka psikologis 2100. Kemudian jika kita lihat data-data ekonomi di minggu depan itu pada tanggal 16 ya, ada data, ini data-data penting. Tanggal 16 di hari Selasa itu ada di Inggris ada data unemployment rate atau tingkat pengangguran, di mana data menunjukkan ada peningkatan ya dari tingkat pengangguran di Inggris dari sebelumnya 4,2, prediksinya naik jadi 4,3%, dan ini tidak bagus untuk pound sterling. Kemudian juga di tanggal 17-nya ada data dari Inggris di jam 2, perakiraannya 3,8 dari sebelumnya 3,9. Ini bagus untuk pound sterling karena inflation rate-nya atau tingkat inflasinya itu menurun dari 3,9 ke 3,8. Kemudian di malam harinya jam setengah 9 itu ada data retail sales atau penjualan retail Amerika. Di jam setengah 9 itu prediksinya adalah penjualan retail di Amerika meningkat daripada bulan sebelumnya, dari 0,3% meningkat ke angka 0,4%. Ini artinya bagus untuk US dollar, dan ketika US dollar bagus ini akan pressure pergerakan harga emas. Kemudian di tanggal 18 Januari juga ada di jam setengah 9 itu data pembangunan rumah baru ya, building permit atau IMB, di mana perkiraannya juga ini bagus buat US dollar, meningkat dari angka 1,467 million menjadi 1,475. Ini juga bagus untuk US dollar. Ada kemungkinan pada saat data ini dirilis harga emas juga akan sedikit tertekan. Dan di tanggal 19 Januari ya, atau di perdagangan terakhir minggu ini 6.30 ada inflation rate-nya Jepang ya, tidak ada data perakhirannya. Kemudian ada juga data retail sales dari Inggris. Ini prediksinya menurun dari 1,3%, kemudian ini menurun ke angka minus 0,5%. Dan jam 10 ini ada Michigan Consumer Sentiment ya, ini data consumer sentiment ya, atau sentimen dari konsumen di Michigan ya. Ini prediksinya sebelumnya 69,7, ada sedikit penurunan indeksnya di angka 69,6%. Nah, data ini di atas indeks di atas 50% itu artinya ada ekspansi, di bawah 50% ada perlambatan ya. Jadi jika kita lihat data ini tidak terlalu signifikan membuat sentimen pasar ya ketika data ini dirilis, karena tetap angkanya juga tinggi di atas 50%. Demikian untuk analisa kita pergerakan harga emas untuk perdagangan di minggu yang akan datang. Salam trader, salam profit, salam WD untuk kita semua. Oke, ini untuk pasangan pound sterling USD ya. Jadi kita akan coba analisa untuk pergerakan juga di minggu depan. Ini saya sudah tandai untuk perdagangan di minggu kemarin dan 2 minggu sebelumnya. Jadi jika kita lihat pergerakan pound sterling itu membentuk harga tertinggi yang lebih tinggi daripada di perdagangan di minggu sebelumnya atau di 2 minggu lalu ya. Kemudian didorong turun, dan di perdagangan di hari Jumat dia coba tes lagi area yang sudah dibentuk pada pagi hari ya, tapi kemudian dorong kembali, seller itu mendorong harga turun. Nah, jika kita coba tarik garis
trend line ya. Jika kita tarik garis trend line dari harga tanda ini 1 2, nah ini kemungkinan dia bergeraknya akan trend line ini akan jadi support dinamis ya untuk pergerakan harga ini, dan ya area antara ini ya, antara 126.768 sampai 126.858 ini menjadi area support ya. Dan jika kita pergerakan seperti ini, ada kemungkinan pergerakan pound sterling pun minggu depan dia akan coba area resistan di 12872 ya, dan area 126.7858 ini akan menjadi area support terkuatnya. Dan jika kita lihat secara daily, ini secara daily, kemudian kita coba garis trend ya, kita hubungkan gelombang yang ini, dan jika kita hidupkan ini ya, jadi jika kita lihat garis moving average ini juga ya, pound sterling juga ini arahnya ke atas atau trennya juga naik ya. Tambah jika kita tarik garis trend line ini, ada potensi secara teknikal pound sterling juga akan naik ke atas ya. Ini kita balikkan ke 1 jam. Nah, jadi sekali lagi untuk pergerakan pound sterling ini ada potensi dia akan secara teknikal ya secara teknikal juga ini sudah crossing ke atas ya dari tanggal 6 Januari dan tertahan di area support ya, di area support di 12658, 12658, 126.858 ke 126.768 ya. Jadi pergerakan untuk pound sterling minggu depan ada potensi dia untuk secara teknikal dia akan coba tes area 128.272 ya. Setup buy ini akan berubah jika sekali lagi harga bisa tutup di area confluence ini ya, antara di antara garis trend line dan support dinamis menggunakan trend line dan support statis menggunakan horizontal line. Jadi setup ini akan gagal jika harga itu bisa tutup di bawah atau di area support ini. Namun sekali lagi pergerakan untuk dalam satu minggu itu range untuk pound sterling itu dia bergerak antara 300 ya sampai 500 pip biasanya pergerakannya itu. Jadi untuk setup minggu depan yang bisa kita lakukan adalah kita coba ambil area buy ya. Jika ada retest ya seperti ini, retest ini kita bisa coba buy. Jika masih turun coba kita averaging lagi,
sesuaikan dengan modal. Jika dia ke area support ini kita bisa juga averaging, namun jika kemudian tutup di bawah kita harus cut loss dulu, karena itu menandakan pergerakan untuk pound sterling di hari-hari berikutnya atau minggu berikutnya akan cenderung untuk push bahwa harga pound sterling itu turun ya, tertekan terhadap pergerakan harga dolar. Tapi untuk minggu depan secara teknikal sekali lagi ini menunjukkan kemungkinan besar pound sterling dia akan tes di resistan 126.872 ya. Jika itu bisa tembus, maka resistan selanjutnya ya, ini resistan selanjutnya itu di 12827 ya. Ini akan coba ditembus jika sekali lagi area level resistan yang terdekat itu ditembus. Nah, untuk minggu depan jika ada angka 128272 bisa coba untuk ambil posisi jual, namun jika secara daily harga itu bisa tutup di atas harga 128272 maka harus keluar dari market. Ya, jadi demikian untuk pergerakan pound sterling dengan analisa harga kemungkinan besar secara teknikal dia akan naik, dan data ekonomi tadi sudah saya sampaikan pada analisa untuk gerakan XAU USD. Demikian, sekali lagi salam profit, salam WD untuk kita semua.